Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Mari kita awali dan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ya, awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La uqsimu biha. Kami bersumpah demi negeri Mekah. Mana juga dikatakan kenapa Allah bersumpah demi negeri Mekah. Wa anta hillum biha, dan kau Muhammad tinggal di kota. Kemarin baru kita baca bagian penjelasan dari ayat 1 sampai 2. Coba kita lanjutkan. Pada ayat-ayat pertama surah Al-Balad, Allah bersumpah dengan Mekah, pusat gerakan kembali mengabdi Tuhannya yang esa. Mekah adalah jantung spiritualitas. Itu ada Ka'bah sebagai bangunan tertua, bangunan peribadatan yang paling tua. Kalau kita baca Ka'bah itu dibangun jauh sebelum manusia. Ada beberapa versi. Ada versi yang mengatakan bahwa Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh para malaikat. Jadi salah satu kisah yang menyebutkan Ka'bah itu dibangun oleh malaikat-malaikat yang mengelilingi arsy Allah. Karena arsy Allah begitu besar, sehingga mengelilinginya sangat besar. Kemudian Allah mewahyukan supaya membuat semacam bangunan yang lebih kecil sehingga dikelilingnya di versi yang kedua, Ka'bah dibuat pada zaman Nabi Adam. Nah, versi yang ketiga itu Ka'bah dibuat pada zaman Nabi Ibrahim. Nah, ketika yang berpendapat versi yang pertama tadi, maka yang dilakukan Nabi Ibrahim itu semua sepakat bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Itu bukan membangun dari tidak ada, tapi meninggikan kembali. Jadi merenovasi, meninggikan kembali dari jejak bangunan yang sudah pernah. Maka Ka'bah ini sebagai, ada yang menyebut sebagai jantung spiritualitas Islam. Nah, di situ orang
menauhidkan simbol tauhidnya. Negeri ini juga tempat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW yang lahir dan tumbuh di sana. Mengenal betul watak penduduk. Dia yang dipilih Allah menyampaikan risalah, dan untuk itu yang pernah diancam, dicederai dan dibunuh. Negeri ini didirikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Di sana terdapat Baitullah, simbol. Juga negeri ini pernah menjadi pusat kaum penyembah berhala yang memasang sesembahannya di sekitar Ka'bah. Memang Ka'bah itu dibangun semula di tanah tandus yang tidak ada penghuni. Itu tidak disangka bahwa kelak di situ itu ada hunian yang sekarang menjadi Mekah. Karena itu terletak di antara gunung-gunung, bukit-bukit. Kanan kiri Mekah itu kan sebenarnya gunung. Dan Ka'bah itu di lembah di tengah. Di kanan kirinya bukit-bukit yang tinggi. Dan itu orang nggak menyangka kalau di sana kan ada kehidupan. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan putranya Ismail di situ, dan akhirnya muncullah air Zam-Zam. Orang yang lewat kemudian mengambil air di situ. Kafilah-kafilah yang lewat mengambil air di situ. Lama-kelamaan mereka bikin tenda di situ, bikin rumah di situ. Jadilah pemukiman. Ada suku yang menghuni di situ. Terus menerus sampai seterusnya hingga Mekah menjadi. Tapi pusat dasar pertamanya adalah Ka'bah. Itu ada air Zam-Zam sebagai sumber kehidupan. Kalau tidak ada air Zam-Zam itu nggak mungkin ada kehidupan. Nah, ini luar biasanya skenario Allah. Dan Zam-Zam itu luar biasa. Bagaimana bisa tidak melihat bagaimana jamaah haji yang ribuan jutaan datang ke sini. Setiap hari itu butuh berapa minum air, berapa juta liter air. Kalau itu dipenuhi, tidak ada sumur Zam-Zam, berapa biaya harus disiapkan untuk menyiapkan air mineral? Tapi Allah sudah siap. Ada Zam-Zam yang diamet apa istilahnya itu, volume keluarnya air itu jutaan kubik, sehingga tidak kering, diserap oleh dibawa ke rumah, dibawa pulang ke negeri masing-masing, dibawa ke Madinah, dibawa ke Masjid Kuba. Dari Mekah itu diangkut setiap hari nggak pernah kering. Masa umroh saja itu sudah begitu padat, apalagi masa haji. Jadi ini luar biasanya Zam-Zam. Di situ sebagai kehidupan awal di Mekah. Kita baca sejarahnya bahwa karena ada Zam-Zam itu sehingga kemudian tumbuh pemukiman yang ada di sekitar sumur. Terus. Dan sekarang sekitar Ka'bah itu kan yang tumbuh hotel. Tapi memang dari sisi akhirnya kesakralan Ka'bah. Jadi Anda kalau masuk ke wilayah Masjidil Haramnya, rasa Masjidil Haramnya ada Ka'bahnya, Ka'bahnya terang. Begitu keluar sedikit pasar. Jadi keluar pintu masjid itu sudah mal-mal besar yang ada di bawahnya Zam-Zam Tower, bawahnya Sofa Arsid, dan seterusnya. Itu sekitarnya itu setiap malnya itu dilengkapi dengan pasar. Setiap hotelnya itu dilengkapi dengan pasar dan mal. Jadi menyatu dengan itu. Jadi di sana akhirnya ya tergantung niatnya. Satu mau jalan-jalan wisata, mau belanja atau ibadah, itu akan sangat tergantung niat.
Muhammad sejak itu tidak larut ke dalam tradisi masyarakat yang punya sifat jujur dan masyarakatnya memberi gelar al-amin. Meskipun demikian, ajakan beliau mendapat tantangan yang keras. Makin banyak yang tertarik ajakannya, makin keras dan luas tantangan terhadap beliau dan penolakan kaum kafir terhadap ajakan Rasulullah bukan karena sifat ajaran yang bertentangan dengan kemanusiaan, tapi sifat ajaran Islam yang bertentangan dengan kekuasaan mereka, dengan kekuasaan orang-orang kafir. Karena begitu banyak pengikutnya, yang semula itu ada stratifikasi kasta. Di masa mereka itu kan ada hukum rimba, kuasa yang semula bebas melakukan apa saja menjadi dibatasi sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Itu ditolaknya bukan karena sifat ajaran yang memang tidak bisa diterima, tetapi ditolaknya karena terganggu dari sistem politik mereka, sosial politik mereka. Wanta ilm bihadzal balad, itu maknanya bahwa engkau Muhammad tinggal di sini sudah kenal betul karakteristik masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kaidah dalam berdakwah, bahwa dakwah itu hendaknya muncul dari kaumnya itu sendiri, karena dia akan lebih paham terhadap kondisi yang dihadapi oleh. Yang ketiga, wawalidi wa ma walad, Allah bersumpah dengan orang tua dan keturunan. Allah juga bersumpah dengan ibu bapak serta keturunannya. Seorang penafsir mengartikan ayatnya dengan menunjuk Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai yang merintis dan membangun kota Mekah. Mereka pula yang mendirikan Ka'bah, arah bertawajuhnya umat mukmin dan kepada Tuhan. Tafsiran wawalidi wa ma walad demi Ibrahim dan keturunannya. Ini salah satu tafsiran dari wawalidi wa ma walad itu demi Ibrahim dan keturunan. Karena keturunan Ibrahim itu kelak akan menjadi sentra agama-agama dunia. Disebut dengan Abrahamic religion, agama Ibrahim. Abrahamic religion itu karena ya Yahudi, Nasrani, itu orang Barat menyebutnya sebagai Abrahamic religion, agama Ibrahim, agama Abraham. Dan mereka menyebutnya Ibrahim dan Abraham. Yusuf itu Yosef, Daud, David, dan sebutan mereka. Jadi Nabi Ibrahim menjadi bapak dari para nabi, karena jalurnya Nabi Muhammad itu ke Ishak, jalurnya Nabi Ismail, jalurnya Nabi Isa, Nabi Musa itu ke Ishak. Yahudi kan ke Ishak, ke Yakub dan seterusnya sampai ke bawah. Karena Yahudi, Bani Israel itu adalah sebutan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sendiri sebutan lain yang adalah Israel. Maka anak keturunan Yakub itu disebut sebagai Bani Israel. Sebenarnya Bani Israel itu anak keturunan dari. Nah, maka ketika ditafsirkan wawalidi wa ma walad itu demi Ibrahim dan keturunannya, itu karena memang secara sejarah itu sangat besar memiliki pengaruh terhadap perkembangan agama dan perkembangan. Ayah atau ibu ditampilkan dalam sumpah menunjukkan perannya yang penting dalam melestarikan jenis manusia. Bukan sekedar lahirnya generasi baru,
tetapi yang mampu meningkatkan kualitasnya dan pelaksanaan tugas secara apa. Tafsiran lain tentu sesuai dengan umuman lafaz bahwa wawalidi wa ma walad itu tidak secara khusus menyebut wa Ibrahim wa auladihi kan, tetapi karena ini wawalidi wa ma walad itu juga boleh ditafsirkan makna dari walid di situ adalah seluruh orang. Wawalidin itu kan apalagi di situ tidak disebut dengan isim ma'rifah, tapi isim nakirah. Isim nakirah itu memiliki makna bahwa walidin itu di situ adalah siapapun walid kan. Maka sumpah di Quran ini boleh saja dimaknai dalam konteks ini. Yang pertama adalah kita mengikuti para penafsir. Yang pertama maknanya di situ adalah demi Ibrahim dan keturunan. Lalu makna yang kedua adalah demi orang-orang tua dan anak-anak. Demi orang tua dan anak-anak. Jadi orang tua dijadikan sebagai objek sumpah dan keturunan karena di situ sebagai penyambung. Kemarin kita sampaikan bahwa teori sumpah pada hakikatnya, pada umumnya itu menunjukkan pentingnya yang dijadikan sebagai objek sumpah. Wawalidi. Nah, ayat 4 sampai dengan 7 ini adalah informasi yang akan disampaikan setelah ayat-ayat ini tertuju kepada seluruh manusia termasuk kafir Mekah yang gigih menentang Rasul Muhammad. Tindakan mereka hanya membebani dan menyusahkan dirinya sendiri. Apakah mereka mengira tidak ada yang mengawasi lalu membalas kekayaan? Memang telah banyak harta yang dikeluarkan, tapi untuk apa harta itu dikeluarkan? Harta itu dihabiskan untuk memuaskan ambisi dan kesombongan. Allah mengawasi segala yang mereka lakukan dan akan membalasnya dengan. Apa mereka mengira tidak ada yang menguasai dirinya lalu berbuat semau? Kafir Mekah mengeluh banyaknya harta yang habis untuk memenuhi ambisi. Mereka tidak akan menang. Apakah tidak lebih baik menerima risalah Muhammad yang akan mengarahkan hidup yang produktif serta membahagia? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dia menjelaskannya konteksnya adalah konteks ketika turunnya Al-Quran. Tapi redaksi dari ayat ini itu bisa kita maknai secara umum. Kita kontekskan. Konteksnya adalah kaum kafir Mekah waktu itu gigih menentang Muhammad. Tapi tindakan mereka itu justru akan menyulitkan mereka sendiri. Jadi laqad khalaqnal insana, kami ciptakan manusia dalam kesulitan. Ini redaksinya bersifat umum. Kalau penjelasannya nanti akan ditarikan kepada konteks sosio-historisnya waktu itu, misalnya dari asbabun nuzul mikronya. Ada asbabun nuzul mikro, ada makro. Asbabun nuzul mikro itu adalah peristiwa tertentu yang melatar belakangi turunnya ayat. Sedangkan asbabun nuzul makro itu adalah situasi sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya yang mendasari turunnya ayat waktu itu tidak terjadi yang spesifik. Terjadi, tapi secara makro apa yang terjadi di Mekah dan Madinah waktu itu. Nah, redaksi ayat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad, itu pernyataan yang bersifat sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kesulitan. Dan konteks orang kafir itu pasti akan menghadapi kesulitan waktu itu.
menghadapi kesulitan ketika berhadapan dengan orang. Bisa saja menampilkan orang-orang musuh-musuh Islam itu akan menghadapi kesulitan, misalnya begitu juga boleh saja. Maka orang di sana. Tapi kalau kita maknai secara umum, seluruh manusia itu keseluruhan. Kalau punya insana, manusia itu dicipta memang dalam kondisi harus menghadapi kesulitan. Manusia itu dicipta, dia akan terus menghadapi tantangan-tantangan hidup yang terus meningkat. Tergabungnya obahan antum. Tantangan hidup kita pasti akan terus meningkat. Karena seiring dengan peran kekhilafahan kita yang semakin tinggi. Saya terang kata-kata yang pakar di film Spider-Man ini, seiring dengan kekuatan besar akan datang tanggung jawab. Seiring dengan kekuatan besar itu bisa kekuatan. Utamanya adalah kompetensi apakah ilmu, keterampilan, seterusnya. Seiring dengan kompetensi dan keterampilan makin tinggi, maka itu di situ kita dituntut peran kekhilafahan yang makin tanggung jawab kekhilafahan yang makin. Ya sabu Allah yang qadiru alaihi, hatta apakah ia mengira tidak seorang pun berkuasa atas dirinya. Apa yang kita lakukan itu hendaknya kita sangat yakin di situ teriring oleh kekuasaan. Seakan-akan jangan sampai kita ketika di situ ada pernyataan kita manusia diciptakan dalam kesulitan itu selamanya dia akan mengalami kesulitan. Seakan-akan Tuhan tidak berkuasa untuk mengentaskan kesulitan. Ya sabu Allah yang qadiru alaihi. Seakan-akan dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas diri. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya. Mereka waktu itu mengeluh, ahlaktu malan lubada. Kami sudah mengeluarkan banyak harta benda yang digunakan untuk melawan kezaliman, melawan kebenaran itu juga perlu modal. Orang-orang kafir Mekah waktu itu mengeluarkan modal tidak sedikit. Sayembara, siapa yang menangkap pohon kan ada modal untuk melawan kebenaran bisa luar biasa. Bahkan mungkin sampai dengan sekarang. Modal yang dikeluarkan musuh-musuh Islam untuk menghadirkan Islam itu juga tidak sedikit. Tapi pada akhirnya kita sebagai musuh mengatakan begini. Karena ini ada Al-Quran. Akhirnya mereka akan mengatakan sia-sia mengeluarkan banyak hal. Karena wamakaru ya sabu lam yarahu, apakah ia mengira tidak ada yang perhatikan perbuatannya. Ayat 8 sampai 10. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu. Tiga ayat ini berisi peringatan kepada seluruh manusia termasuk kafir Mekah. Apakah mereka lupa dengan dua mata nikmat Allah yang untuk melihat, meneliti dan memperhatikan? Apakah Allah tidak menciptakan mulut untuk bertanya dan berunding? Semua karunia Allah yang digunakan dengan baik akan menuntut jalan yang menguntungkan, bukan yang merugikan. Allah juga telah meletakkan dua jalan di hadapan manusia. Perbedaan keduanya sangat jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu
bayyin. Perbedaan keduanya sangat jelas. Pilihlah mana yang baik dan menguntungkan dan yang harus diambil, dan mana yang buruk merugikan dan harus ditinggalkan. Penerang mata hati. Allahumma arinal haqqa. Itu kan doa supaya jernih mata hati kita untuk melihat sesuatu yang benar itu ya nampak benar, sesuatu yang salah nampak betul salah, dan kita akan mensikapi terhadap yang benar kita bisa mengikuti, yang salah kita bisa tinggalkan. Allahumma arinal. Dan konteksnya adalah penerang mata hati, menjernihkan mata hati, supaya konteksnya dengan wahadainahun nasta'in, kami tunjukkan dua jalan, kita mampu memilih secara mana yang harus dilakukan. Nah, sekarang ayat 9. Hidup bukan kumpulan kesenangan dan kemudahan, bukan pula kumpulan kegagalan dan kesulitan. Ini bagus sekali. Hidup itu bukan kumpulan kesenangan dan kemudahan, tapi juga bukan kumpulan kegagalan dan kesulitan. Gagal dan berhasil, sulit dan mudah, senang dan susah, itu akan selalu berpasangan beriring. Tidak ada yang dominan dari salah satu. Itu akan selalu berpasangan beriring. Orang mukmin tidak cemas karena menghadapi dua macam yang baik. Yang menghindar dari kesulitan akan selalu berjumpa dengannya. Yang mengatasi kesulitan akan mendapat pengalaman dan kuat percaya diri. Tiada kesulitan kecuali di sampingnya ada kemudahan. Al-Isyara. Inna ma'al muslim. Kafir Mekah menilai perintah agama memberatkan, terutama yang ada kaitannya dengan harta seperti memerdekakan budak, menyantuni yatim. Mereka tidak mengetahui hikmah yang tersembunyi di balik tindakan tersebut. Di ayat 11 sampai dengan ayat 12 ini akan wala tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Hendaknya manusia berusaha menempuh jalan yang terjal. Tahukah kamu apakah jalan yang terjal itu? Beliau memberikan penjelasan. Hidup itu bukan melulu kesulitan, kegagalan, bukan kumpulan kesulitan, kegagalan, tapi juga hidup itu tidak semata-mata kumpulan keberhasilan dan kesenangan. Ada kalanya gagal, ada kalanya berhasil. Ada kalanya sulit, ada kalanya sulit, ada kalanya mudah. Ada kalanya sulit, ada kalanya mudah. Ada kalanya senang, ada kalanya siang, ada kalanya dan seterusnya, dengan berpasangan. Pasangan ya itu bagian dari sunnah. Jadi kalau kita sedang menghadapi kesulitan, itu sunnah Allah. Karena memang tidak mungkin manusia tidak akan menghadapi kesulitan. Tapi dalam kesulitan itu selalu ada jalan. Dalam kesulitan itu selalu ada jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu gitu. Kesulitan itu akan berubah menjadi kemudahan ketika kita mengikuti petunjuk. Jadi mungkin logika kita itu harus kita kaitkan dengan berbagai ayat supaya makna kesulitan di situ bukan semata-mata seakan-akan memang udah takdirnya manusia itu sulit. Itu repot kalau kita menerjemahkannya karena kan ayat itu menjadi justifikasi kita hidup sulit itu takdir Allah. Padahal Allah itu sudah membekali kita juga keterampilan untuk mengatasi
kesulitan. Oke, kira itu beberapa kesan makna yang bisa kita tangkap dari beliau terhadap al-balad. Saya kira itu ya bahas kita dulu, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.